Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya. Nah, kesempatan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Aji Gendam Sedulur Papat Kalimo Pancer. Nah, itu apa? Jadi seperti ini ya. Di ilmu Jawa itu ada yang namanya ilmu perewangan. Perewangan itu merupakan ya kayak pembantu seperti itu ya. Jadi energinya itu kuat sekali apabila dipanggil untuk mempengaruhi orang untuk berbagai urusan. Nah, di konsep ini saya mengambil di ilmu sedulur papat kalimo pancer, yaitu sebagai saudara gaib kita. Seperti itu ya di tradisi Jawa. Apabila kita telisik dari ilmu pikiran, maka ini bisa dikategorikan di keilmuan ego state terapi. Nah, di dalam ilmu hipnotis itu ada ya, khususnya di ilmu hipnotis yang level advance, itu ada yang namanya ego state. Nah, itu bagian dari sedulur papat kalimo pancer ini apabila kita perluas dan kita ambil benang merahnya. Dan tidak terlepas dari situ juga, mungkin bagi Anda semuanya sempat ya merasakan hadirnya sedulur itu. Contohnya itu seperti ini ya, semacam dialog yang ada di dalam diri Anda. Tentunya Anda pasti pernah merasakan seperti ini. Jadi ketika Anda tidur, biasanya Anda capek, lelah, atau ketika Anda mau bangun tidur, nah di situ ada yang terjadi yang namanya dialog di dalam diri Anda. Misal seperti ini, ketika Anda lelah, habis aktivitas, habis kerja, seperti itu ya. Setelah itu Anda bangun pagi, tapi tubuh Anda itu masih malas, masih ingin bermalas-malasan, masih ingin nyantai-nyantai. Padahal Anda hari itu juga dituntut untuk semangat bekerja, dalam artian cepat-cepat beraktivitas. Akhirnya yang terjadi di dalam diri Anda semacam ada dua diri Anda atau tiga, bisa jadi bisa lebih. Terkadang seperti bisikan, ayo kita tidur, nanti, aku masih malas ini, ayo cepat-cepat kita berangkat kerja, ayo kita cepat-cepat bangun. Nah, terjadi yang namanya dialog. Nah, itu siapa sebenarnya? Itu apa? Kalau kita telisik di dalam ilmu kebatinan, khususnya di ilmu Jawa, itu merupakan saudara kita yang ada di dalam diri kita. Seperti itu ya. Kalau dilambangkan secara fisik, kalau di tradisi Jawa, itu terdiri dari 4. Kakang kawah, adi ari-ari, geteh puser. Itu maksudnya apa? Jadi yang pertama adalah kawah itu air ketubah ya. Adi ari-ari itu ari-ari. Setelah itu ada yang namanya getih, selanjutnya ada yang namanya puser. Puser itu tali pusar. Nah, itu merupakan adi dari sedulur papat kalimo pancer. Nah, kiblat limo pancer itu apa? Kiblat itu merupakan arah mata angin ya. Dari utara, timur, selatan, dan barat. Nah, 5-nya apa mas? Pancer itu diri kita. Jadi, diri kita ini sama energi yang ada di alam semesta ini dari 4 penjuru. Nah, ini merupakan penjelasan analogi sedulur papat kalimo pancer. Jadi, paham ya? Jadi bukan belajar ilmu yang aneh-aneh atau entitas lain, tapi kita belajar tentang apa yang ada di dalam pikiran kita, yaitu apa yang ada di dalam batin kita. Kita bentuk, kita bangun. Di sisi tradisi Jawa saya ambil, saya aplikasikan ke sisi ilmiah. Biar apa? Biar tetap selaras dengan keilmuan pikiran bawah sadar. Dan tentunya ini merupakan ilmu yang sangat menarik ya. Dan apabila sedulur papat kalimo pancer ini apabila kita latih, itu akan mempengaruhi yang namanya kehidupan kita. Apabila ditarik benang panjang, itu seperti yang namanya self image. Self image itu apa? Self image itu keyakinan yang ada di dalam batin kita. Misal, seperti ini. Ada suatu penelitian, orang itu pertama dia wajahnya tidak bagus, atau istilahnya tidak cantik atau tidak ganteng. Setelah itu dioperasi, ternyata menjadi ganteng. Akan tetapi meskipun secara fisik dia sudah berubah, tapi di dalam batinnya dia masih tertanam yang namanya wajahnya jelek, wajahnya ini. Yang terjadi apa? Dia tetap minder. Nah, itu merupakan keyakinan yang ada di dalam diri seseorang. Meskipun secara realita dia sudah berubah, tapi ketika batinnya belum berubah, yang terjadi apa? Ya, kehidupannya tidak berubah. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan kepanjangan dari self image ini atau citra di dalam diri kita ini bisa kita bangun dan ini bisa kita bentuk. Nah, khususnya di ilmu Jawa itu diaplikasikan
di sedulur papat kalimo pancer. Nah, mungkin ini ya tentang pembukaan penjelasan tentang aji sedulur papat kalimo pancer. Sedangkan ilmu gendam itu merupakan ilmu gaib yang bertujuan untuk mempengaruhi orang menggunakan daya cipta, rasa, karsa, dan niat dan kehendak. Selain itu juga ada juga mantra. Mantra itu merupakan sebuah kata-kata atau sebuah ucapan dengan tulus yang menggunakan bahasa tertentu yang memanggil yang namanya kekuatan energi batin yang ada di dalam dirinya seseorang. Nah, mantra ini apabila belum tahu artinya, belum paham, belum mengerti, tanpa penghayatan, mantra juga hanya sekedar mantra. Misal mantra kita kasih kepada anak kecil. Ketika anak kecil itu nggak paham, nggak ngerti tentang polanya, tentang kesadarannya, yang terjadi apa? Mantra hanya sekedar mantra. Akan tetapi apabila mantra ini diaktifkan, ketika orang itu paham, mengerti cara kerjanya, tahu artinya, maka mantra ini akan sangat powerful untuk didaya gunakan memanggil energi yang ada di dalam diri seseorang, dan semuanya atas izin Tuhan yang Maha Esa. Oke?